Halo Bapak-bapak, Ibu-ibu. Apa bisa mendengar? Kalau mendengar tolong lambaikan tangannya. Ya, terima kasih Bu Evi. Yang lain yang sudah mendengarkan bisa langsung lambaikan tangannya seperti ini ke kameranya masing-masing. Ya, terima kasih Pak Yudhistira, Bapak Iin, dan semuanya yang banyak yang nggak bisa saya sebutkan namanya. Udah ya, udah keluar ya. Oke, kita bismillah, kita bakal mulai acara ini. Kita buka acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga malam ini bisa menjadi berkah dan kita mendapatkan materi seutuhnya dengan Bapak Guru. Selanjutnya saya berikan waktu dan tepatnya untuk Pak Guru kita, Pak Bambang Nurul. Waktu dan tepat, silakan. Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rahmat. Dengar Mas Rahmat? Alhamdulillah. Mas Yudhistira, Jaya. Waduh, ngopi ini enak banget, weh. Enak, Mas. Pak Happy dari Berau. Waduh, alhamdulillah jauh-jauh dari Berau. Mudah-mudahan manfaat. Ini dari Sentolo, Mas. Jogja. Alhamdulillah Jogja barusan aja Merapi meletus, mudah-mudahan abunya itu jadi pemusnah corona. Jadi bukan pemusnah ya, karena namanya virus itu juga atas kehendak Allah. Mudah-mudahan Allah berkehendak menghapus ya virus tersebut. Jangan dilawan itu. Kalau virus menurut saya jangan dilawan, karena Allah itu mengadakan virus pasti punya maksud supaya kita mungkin lebih baik, lebih taat, lebih apa ya, lebih mungkin ada jadi berkumpul semuanya dengan keluarga. Ya kayak Bu Evi ini, alhamdulillah kan ada corona Bu ya. Kalau nggak ada corona mungkin sama suami jarang kumpul mungkin ya. Itu Bu Evi. Mana Bu Evi ya? Nah, alhamdulillah Bu. Mas Oppo gimana ya nomor 1 ini? Apa ini ya? Mas Oppo. Mas Oppo kan Mas apa ya? Merek Oppo. Mas ya Abdul Halim ini muncul lagi ya, baru 24 sambil nunggu teman-teman yang lain. Mas Indra Wicaksana itu dari mana tuh ya? Dari mana Mas? Oh ya 3 ya, weh nanti aja Mas. Kok Jawa Pro? Mana ya Jawa Pro? Mas Jawa Pro sebelahnya Mas Indra. Nah sekarang, nah jadi Mas Abari Relti, Briwoe Mas, Briwoe Mas itu kayaknya ya teman-teman semuanya, monggo Mas sambil sudah dulu, sudah lihat ya, jadi kunci ini saling ya Mas ya, sambil sama-sama belajar ya, ini untuk menghilangi kepenatan kita semuanya lah. Alhamdulillah yang dari Berau akhirnya bisa ketemu, dari jauh-jauh, kalau nggak gini kan nggak ketemu. Dan ini hari Jumat ya, ini bertepatan dengan miladnya pesantren properti, dan kebetulan juga pas usia ulang tahun saya yang ke-57, jadi sudah umur sudah tua ya Mas saya, 57. Mudah-mudahan di sisa usia kami ini ya masih diberikan kesempatan
untuk menebus salah saya, kekurangan saya, dosa-dosa saya yang selama ini ya. Saya hanya selalu berdoa, ya Allah, berikanlah kesempatan kami umur, waktu, kesehatan agar bisa menyelesaikan seluruh utang-utangku, janji-janjiku ya selama di dunia ini, agar pada saat kita kembali kepadanya itu pada ya sudah nggak punya beban dan sudah selesailah tugas-tugas kami di dunia ini. Jadi teman-teman semuanya, saya sampaikan kunci bisnis properti kan bukannya besarnya modal, tapi besarnya akal. Karena berapapun uang kita, ya pasti habis. Apapun kalau di properti. Mau uang 1 miliar, 2 miliar, 3 M, pasti habis. Karena apa? Bisnis properti itu kan bisnis yang tanpa batas modalnya. Mau 1 miliar hari ini dibelanjakan habis bisa. Mau 5 triliun pada hari ini dibelanjakan juga habis. Tetapi kalau bukan bisnis properti, tidak. Contoh, coba kalau masnya sekarang ada yang bisnis, anggap aja bisnis mobil. Mungkin sekarang dimodali 500 juta bisa menghabiskan. 1 minggu dihabiskan bisa. Coba kalau 1 miliar bisa enggak? Pasti bisa juga. Terus tambah lagi 5 miliar bisa. Tapi coba sekali kan dikasih 1 triliun, 5 triliun, saat itu tolong habiskan untuk bisnis mobilmu. Yakin nggak mampu? Bingung nyarinya tempatnya di mana, nanti mobilnya dikasih mana, siapa yang jaga, siapa yang nyimpen, itu kan ya, siapa yang merawat, itu pasti problem. Tetapi kalau di properti, mau dikasih hari ini 1 miliar, habiskan ya 1 minggu kemudian, habis 1 triliun, kasih waktu 1 minggu habis. Ini Pak sertifikatnya, ini izin-izinnya, bisa habis dalam 1 minggu. Mau 10 triliun, 5 triliun, bisa habis dalam waktu cepat dan aman. Ada hampir 200 ya yang daftar, tapi ini kan nggak tahu, mungkin sinyal, mungkin apa ya. Baru masuk ada 34 ya, sudah naik nambah lagi dari 16 sekarang sudah 34 yang live. Maka bisnis properti bukannya besarnya modal, tapi besarnya akal. Artinya seperti contoh kami dulu memulai bisnis properti juga dengan modal 95 juta saat itu. Tapi dah waktu 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, sudah hampir punya 50 lokasi di kota Jogja saat itu. Tapi konsepnya kayak apa? Karena saya berpikir bagaimana properti itu yang handmade produk menjadi industrial produk. Bagaimana properti itu tata kelolanya seperti event organizer. Contoh bapak-bapak, ibu-ibu di sini sebagai EO pernikahan lah contohnya. Pada saat EO punya pernikahan, pasti apa? Modal nggak? Enggak. Hanya modalnya apa? Brosur, tempat yang baik, orang dipercaya, mungkin modal dasi, bersih badannya gitu kan ya. Maka buat iklan. Ya, ada EO event organizer kalau mau nikah, tapi khusus yang pertama ya, jangan nikah yang kedua, ketiga. Bahaya itu. Nah, setelah itu mereka akan daftar. Daftar bagaimana? Saya kepingin mau menikah tanggal ini. Tanggal segini ini mintanya ada 500 undangan, pengennya di gedung luasnya seperti ini, menu makannya seperti ini, maka beberapa hari kemudian pasti EO-nya akan berikan penawaran. Oh, karena musiknya pakai musik ini, tempatnya seperti ini, menu makannya seperti ini, akan pasti si pihak EO mengatakan, Pak, untuk 500 undangan, biayanya total, anggap aja contoh tadi, 300 juta. Maka pada saat tanda tangan itu, tujui, maka apa yang dilakukan? Pasti si pihak yang mau menikah tadi akan membayar DP
kepada pihak EO-nya. Gitu kan ya. Pada pihak EO-nya untuk apa? Untuk ingin mengikuti melaksanakan pernikahan tadi. Maka bayarlah DP tadi, contoh 300 juta tadi, kasih DP aja lah 20%. Maka pihak EO akan saat itu akan menerima 60 juta. Itu kan ya. Pada saat menerima 60 juta, berarti apa? EO-nya tadi sudah punya modal 60 juta. Pada saat punya modal 60 juta, maka EO tadi sudah DP gedung, ya kan? Men-DP gedung, men-DP rumah makannya, tempat makan, men-DP tempat si pembawa acara, terus DP pemusiknya. Berarti apa? Sebetulnya EO itu ngeluarin uang nggak? Enggak. Sama, developer itu adalah seperti itu sebenarnya. Seperti EO, developer itu adalah seperti event organizer. Nah, kok bisa gitu kan ya? Nah, itulah sebetulnya maka kalau Bapak Ibu contoh pada saat Bapak Ibu dulu belum tahu ilmu properti, pada saat Bapak Ibu beli rumah, itu beli rumah yang dijual rumah atau yang dijual gambar brosur gitu kan. Pasti yang dijual adalah gambar. Pada saat ada gambar, apakah Bapak Ibu membeli rumah itu rumahnya sudah jadi? Rata-rata mungkin 99% rumahnya belum ada. Rata-rata enggak? Maka saat itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah Bapak Ibu memberikan tanda jadi, booking fee, ya. Untuk apa? Tanda jadi pilih kapling. Pada saat pilih kapling, berarti apa yang terjadi? Rumahnya belum ada. Tapi kaplingnya sudah ada kan? Mungkin nggak ada. Tapi pernah kami lakukan, ya. Saat itu di satu tempat ya. Saat itu kami itu baru DP sebetulnya. DP tanah. Izin belum beres. Izin belum kita lakukan satu. Itu masa 15 tahun lalu lah. Ya mungkin teman-teman 15 tahun yang lalu di Jogja. Tanah baru malam ini tak DP. Tapi saat itu 2-3 hari kemudian saya bisa jualan. Ya kan? Tapi pada saat jualan, kami juga tidak mau jahat. Bukan baru gambar, izin belum beres. Kita apa? Sudah terima uang. Nah ini yang bahaya. Maka yang saya lakukan adalah, buat adalah nomor urut pemesanan. Bukan terima uang. Nah terima uang itu kadang-kadang kita jadi salah. Jadi masalah. Ya kalau izinnya beres. Ya kalau izinnya nanti bisa cepat selesai. Padahal kita sudah terima uang. Nah ini yang harus hati-hati, yang saya harap teman-teman jangan lakukan itu. Artinya, contoh barusan aja kurang lebih tahun yang lalu, di Magetan kita juga sama. Buat program, baru kita DP, ya. Tapi mereka, saya suruh DP di rekening masing-masing. Apa yang terjadi? Langsung saat itu hampir 80% habis. Iklan kami kayak apa saat itu? Belilah rumah, tidak perlu bayar, ya kan, saat itu. Sebelum rumah jadi, sebelum izin beres, sebelum lihat sertifikat asli, sebelum lihat IMB asli. Itu pernah kita lakukan di Magetan. Artinya benar-benar konsumen ini, serupiah pun belum bayar apapun. Nah, kok bisa? Nah, terus bagaimana modal kita? Nah, itulah di developer yang mana akhirnya manajemen outsourcing yang akan kita lakukan. Itu pernah terjadi di Magetan kurang lebih 6 bulan, 7 bulan yang lalu. Kami bersama Mas Bedit, salah satu santri properti dan sekarang menjadi mitra kami, bisa dilihat di Facebook, mungkin ya di namanya Bedit Nana Badan. Ya kita ada 3 perumahan yang bermitra dengan Mas Bedit, ada di Magetan, ada 2 lokasi, dan ada di Wonogiri ada 1 lokasi, dan di Indramayu ada 1 lokasi. Kita mitra dengan Mas Bedit, salah satu santri. Next, jadi jelas ya. Jadi bisnis properti
itu bukan besarnya modal, tapi besarnya akal. Karena kalau hanya pakai uang yang terlalu banyak, nah itu bukan seorang pengusaha properti, tapi dia seorang pedagang rumah. Tapi di situ ada trik-triknya bagaimana sebetulnya sahnya memulai bisnis properti. Tanda jadi itu lebih detail lagi. Tanda jadi siapa yang harus tanda tangan, ya. Begitu gampang kasih tanda jadi 5 juta gitu, atau 1 juta. Jadi itu siapa yang boleh tanda tangan. Berarti apa tanda tangan? Itu harus pemilik yang tertera di dalam sertifikat. Setelah itu siapa? Harus suami atau istrinya yang di luar sertifikat. Setelah itu apalagi? Harus anak-anak yang sudah di usia di atas 17 tahun untuk menandatangani. Namanya apa? Yaitu surat persetujuan ahli waris. Terus apalagi tadi itu? Ada lagi. Nah itu harus dicantumkan harganya berapa per meter, terus SHM nomor berapa, luasnya berapa, terus terletak di mana, kapan akan dibayar, itu harus tercantum di situ. Contoh yang paling simpel, tanda jadi senilai harga contoh 100.000 per meter, total 1 miliar, tanda jadi 5 juta, SHM nomor ini harus yang tanda tangan di kwitansi, itu harus ada yang tertera di dalam sertifikat. Nah pertanyaan lagi, kalau sertifikatnya bukan atas nama dia, boleh nggak? Nah ini, nggak boleh. Boleh kalau yang bersangkutan sudah meninggal. Nggak ada. Boleh. Berarti siapa yang menandatangani? Harus ahli waris. Ahli waris siapa? Adalah anak-anaknya. Boleh nggak perwakilan anaknya? Contoh anaknya 3, yang tertangan 1. Tidak boleh juga. Harus 3-3-nya menandatangani. Itu wajib tuh. Berarti kalau 3, anaknya 3, berarti kalau sudah suami istri, sudah menikah semua, siapa yang menandatangani? Harus 6. Kalau 1 aja bisa nggak? Boleh. Tetapi yang 2 tadi harus memberikan surat kuasa kepada salah satu ahli waris untuk melanjutkan tadi. Nah ini sebetulnya sederhana tapi rumit banget. Dan itu memang tidak simpel sih kalau seorang pengusaha. Nah, untuk jadi bisnis properti loh ya. Tapi kalau menjadi broker sederhana. Ganti aja broker ya ada jadi, sertifikat masih di sana, kamu jualan nggak jadi ya nggak apa-apa gitu. Itu kalau hanya sekedar broker, ya. Tetapi kalau developer juga begitu. Karena begitu kalian jual tadi, begitu 1 hektar, jadi 100 unit contohnya. Berarti kalian besok itu akan mempertanggungjawabkan kepada 100 orang yang membeli tadi. Menuntaskan. Ada ratusan poin yang harus dilalui dengan tertib, runtun, dan tidak boleh berbalik-balik. Nah itu sebetulnya rumit. Sederhana tapi nggak mudah. Makanya saya sampaikan yang kemarin, kalau teman-teman siap menjadi seorang pengusaha, maka bersiap-siaplah kehilangan kebahagiaanmu. Dah itu. Karena mumete setengah mudar. Gitu. Monggo lanjut. Next. Nah ini. Seni negosiasi sebagai kunci memulai bisnis properti. Nah ini. Karena tadi tuh. Bisnis properti itu bukan besarnya modal, tapi kemampuan kita menegosiasi tadi. Next ya. Dengan negosiasi untuk mendapatkan lahan tanah. Nah ini. Kunci awal apa? Kunci bisnis properti kan harus ada objeknya. Developer itu kan objeknya tanah. Ya kan? Mas, tak ngerokok dulu ya. Ambil ngerokok ya, Anda ya. Enggak ngerokok, saya mikir ya. Ya. Dada dulu semangat dah. Ya, corona Allah minta sama Allah mudah-mudahan corona dicabut dari muka Indonesia, di alam Indonesia ini. Mudah-mudahan ya. Jangan dimusnahkan. Kalau kita musuhi corona nanti malah marah loh ya. Kalau kita musuhi corona, nek malah marah nanti malah bingung sama dia ya sama Gusti Allah. Ayo buatanku mau dimusuhi gitu kan ya. Malah bahaya menurut saya loh ya. Maka ya Allah, mudah-mudahan virusku yang ada di Indonesia ini ya Allah tolong dicabut, itu kan ya. Mudah-mudahan dikeluarkan dari Indonesia ini
dari Jakarta, dari semua pulau yang ada di Indonesia, mudah ya Allah, diambillah ya Allah, gitu kan ya. Mungkin Allah jadi kasihan, ya umatnya kok baik tuh, nggak musuhi aku, nggak musuhi apa itu salah satu makhluk yang dia buat ya, tidak dimusuhi tapi tetap disayangi, yakin insya Allah malah akan sembuh. Itu Mas ya, rokok sih Mas ya. Ya, monggo yang kadang yang mau ngerokok, yang ngerokok nggak? Saya NU Mas, jadi kalau NU kan boleh ngerokok. Pas ngerokok NU, tapi kalau pas nggak ngerokok Muhammadiyah gitu loh Mas. Jadi boleh. Gitu. Kunci awal bisnis developer adalah dengan proses sendiri mendapatkan lahan. Developer kan kuncinya objeknya ada tanah kan. Iki ono cancel chatting ke. Ya. Jadi kan kunci bisnis properti kan harus ada tanah. Sama. Kunci mau bisnis pecel lele kan harus ada lelenya kan Mas. Kunci kan buka jual beli mobil kan harus ada mobilnya. Kunci bisnis jadi pengen jualan bakso ya harus ada baksonya kan nggak mungkin. Maka kunci bisnis developer ya diawali tanah, gitu kan, punya tanah. Ya punya nego yang paling gampang adalah ya tadi, suatu saat yang masih belum punya istri, carilah istri yang orang tuanya banyak tanah, itu paling situ. Bagi yang belum nikah, carilah itu. Carilah istri yang orang tuanya punya banyak tanah. Itu sebetulnya modal yang paling hebat nomor 1 memulai bisnis properti. Ada satu murid kita itu, namanya Mas apa ya? Dari Solo, nikah, tahu-tahu dapat orang Magetan, Ponorogo, tahu-tahu orang tuanya Pak Lurah dan tanahnya banyak banget lah, itu keren itu. Ada satu murid kita itu baru ditiru, boleh ditiru Mas. Jadi bagaimana punya istri yang tanahnya banyak, itu baru keren tuh. Kalau kita nggak punya tanah, maka lebih baik negolah kepada calon yang tanahnya banyak, itu baru jos. Jadi nggak perlu belajar ilmu negosiasi Mas itu. Syukur hanya anak tunggal dan orang tuanya sudah umur, nah itu hebat lagi. Tanahnya ada 2 hektar, 5 hektar masa depan cerah itu. Maka kunci awal apa? Mendapatkan lahan. Yang kita lakukan apa untuk mendapatkan lahan? Contoh nih. Contoh ya, saya nego ke teman-teman semua. Contoh ini. Kira-kira nanti jawabnya jujur ya. Kalau yang ngacung, kalau tidak gini, turun ke bawah ya. Coba ya. Saya nego teman-teman. Nego nih. Suatu saat teman-teman punya tanah nih. Tapi jujur loh ya. Jujur loh, jangan ngada-ada loh ya. Suatu saat Bapak Ibu punya tanah. Contoh Bu, tadi Bu mana ya, Bu Evi mana ya? Bu mana ya tadi, ibu-ibu tadi? Enggak ada. Oh, sudah hilang. Sudah off ya. Oh, itu ada. Bu Evi nih, contoh Bu Evi, wes. Saya nego pada Bu Evi contoh. Suatu saat Bu Evi mau jual tanahnya. Mudah-mudahan punya, amin. Bu Evi ya, menjual tanahnya. Terus suatu saat Bu Evi jual tanahnya. Pasti pertanyaan saya, Bu Evi, kenapa tanahnya dijual toh? Gitu, saya nego. Sayang Bu, tanahnya itu dijual Bu. Saya ngomong itu loh. Justru saya ngomong sama Bu Evi, kenapa dijual Bu, sayang loh. Gitu. Dan bukan bilang, wah kesempatan nih, pemilik tanahnya perlu uang. Jangan. Kalau itu jahat. Gitu. Maka apa kuncinya? Dalam negosiasi dengan pemilik tanah, tolong diniatkan di awal karena ingin menolong. Karena ingin memberikan solusi. Bukan karena ingin keserakahan, ingin memiliki tanah tadi. Ini bicara nih supaya lihat. Ya. Bukan karena kita ingin memiliki tanah tadi. Tetapi apa?
menolong memberikan solusi kepada pemilik tanah. Maka saya bilang WFI tadi atau teman-teman, kenapa kalau tanahnya dijual, Bu? Selalu negosiasi dengan cara itu. Apa enggak sayang ya, Bu? Tanahnya dijual. Itu adalah kata kunci pertama. Jangan bilang harganya, mintanya berapa, luasnya berapa, itu nanti. Maka lebih baik apa yang perlu tanyakan? Kenapa dijual, Bu? Apa enggak sayang? Sudah ngomong itu aja dulu. Itu taraf sederhana. Ya, paling simpel yang harus melakukan. Maka kedatangan kita dalam rangka memberikan solusi. Toh kalau kita nego harganya berapa, bayarnya bagaimana, wong kita juga nggak punya uang. Kok gaya gitu kan? Jadi apa? Nggak usah, nolong aja. Gitu kan. Maka saat itu kenapa dijual? Apa nggak sayang? Itu penting itu. Buat dipertimbangkan. Banyak orang yang menjual tanah terakhirnya itu bukan tambah kaya loh Bu Evi. Gitu. Tapi semakin lama malah justru semakin miskin loh ya. Ini. Itu. Ini dilakukan dulu. Berarti apa? Kedatangan kita bukan dalam rangka ingin menguasai ya, dalam rangka ingin memiliki, tapi dalam rangka menolong. Dan memiliki tadi. Tapi negosiasi ke tanah adalah bagaimana kita punya keinginan, namanya bisnis properti. Kita lebih baik tidak punya keinginan memiliki, tetapi kita yang memiliki hak menjual tanah tadi. Kuncinya ini. Maka dalam seni negosiasi bisnis properti adalah modal dasar memulai bisnis adalah di negosiasi. Pandai negosiasi itu langkah awal. Walaupun kadang-kadang teman-teman banyak fokus pandai negosiasi, terakhirnya eksekusi nggak jalan, mempertanggungjawabkan. Nah ini juga banyak terjadi. Hanya pinter ngomong doang, pinter ngerayu, tapi terakhirnya kacau. Apa? Banyak developer yang lari dari tanggung jawab. Ini yang berbahaya. Maka kalau tidak tuntas, teman-teman, lebih baik janganlah berbisnis properti. Terlalu mahal biayanya untuk kalian mencoba-coba di bisnis properti. Jangan kita katakan ya bisnis properti, yang penting action. Wah, kalau bisnis properti yang penting action, modar itu. Lebih baik jangan. Kasihan anak, istri, pasti kacau balau nanti. Lebih baik nggak usah. Lebih baik sekarang bisnis yang sudah ada aja. Dah, lebih baik itu. Tapi kalau mau tuntas, nah boleh bisnis properti. Karena memang bisnis properti ya bisnis yang menggiurkan dan mudah, lebih simpel, perspektif lebih besar, tapi risikonya besar bagi yang tidak tahu atau bagi yang coba-coba. Karena kalau bisnis properti nggak bisa bicara yang penting action. Kalau yang penting action, mati pasti. Pasti konyol. Nah ini. Maka baiknya kayak apa dalam kunci negosiasi tadi. Maka saya jadi bilang sama Bu ya, Bu, kenapa dijual tadi kan? Sampai itu. Kenapa dijual, Bu? Apa enggak sayang? Pada saya, pasti Ibu Evi akan bilang, lah saya perlu uang, Mas. Anak saya, contoh, perlu uang. Anak saya mau sekolah. Ibu saya mau umroh. Saya mau nyaur utang. Gitu kan? Saya mau kembalikan, punya kewajiban. Banyak yang cara-cara seperti itu. Tapi jarang orang yang menjual tanah karena ingin membeli tanah berikutnya. Jarang. Kalau ada, memang dia seorang pebisnis properti. Kalau dia seorang pebisnis properti, lebih baik nyerah. Atau negonya sudah berbeda nih. Caranya sudah berbeda. Ya, itu ada penjelasan yang lain lah. Ada penjelasan lain yang tidak bisa dibahas di sini. Kalau dia memang seorang pengusaha, kalau dia hanya dasarnya menjual tanah, lebih baik yang dilakukan teman-teman adalah pola-pola tadi. Tanyain kenapa dijual,
apa enggak sayang, ataukah lebih baik karena tanah ini juga dulu dari orang tua, apa lebih baik itu juga dipertahankan, atau ditukar yang lebih besar, ya. Ini yang harus dilakukan. Maka pada saat negosiasi, Bu, oke, ya, harganya berapa? Contoh 100.000. Berapa luas? 1 hektar. Berarti berapa? 100.000 kali 1 hektar kan uangnya 1 miliar. Pada saat 1 miliar, saya bilang sama Bu Evi tadi, Bu, kalau di 1 hektar kurang lebih jadi 60 unit, Bu. Jadi 72 unit, Bu. Atau jadi 60 unit. Dari mana kok 60 unit? 1 hektar rumusnya itu kan 10.000 meter persegi yang bisa dipakai 60%, 40% pasung pasosnya. Berarti kan 66.000 yang bisa dipakai per kapling 100. Ya, kalau per kapling 100, 6.000 meter persegi dibagi 100 kan ketemunya jadi berapa? 60 unit. 60 unit. Oke, kita bulatin ada yang 125. Anggap aja jadi 50 unit lah biar gampang. Bu, ini jadinya 50 unit, Bu. 50 unit, ya. Toh ibu sudah lama nggak dijual, toh belum laku-laku. Bu, bagaimana kalau ini, rumah ini, tanah ini, kan saya kalau dijual. Bu, iya, diolah untuk putranya Bu Evi itu loh. Kan 2 itu mau lulus kuliah. Adiknya juga ada itu, masih belum kerja. Mau coba untuk modal, untuk belajar dia. Kami nanti yang coba kita konsultasikan dengan tim kami untuk mau membantu BFP memodali dijadikan perumahan. Nah, toh untungnya bisa lebih besar. Tidak perlu Ibu Evi menjual, tetap masih terima uang 1 miliar. Padahal kebutuhan Ibu Evi hanya 50 juta. Atau contoh kasus kita barusan membeli tanah, ternyata dia itu punya kewajiban di pihak ketiga. Per bulannya hanya 5 juta. Yang terjadi apa? Kita TFR kewajibannya, kita hanya nilainya kurang lebih 500 juta, kita hanya punya kewajiban, take over kewajiban, kita hanya ngangsur 5 juta per bulan. Berarti apa? Kita modalnya hanya berapa? 5 juta per bulan. Padahal 5.000 meter. Dan ini terjadi, barusan saja terjadi. Di daerah Kulon Progo kita lakukan itu. Nah, artinya kalau saya bilang Bu Evi, Bu, kalau Ibu memang perlu uang 50 juta atau 100 juta, sudah itu bonus saja. Nggak usah bayar nanti Bu, nggak usah ngurangi harga tanah. Tapi syaratnya Bu Evi, dari uang yang 1 miliar, Ibu Evi harus kembalikan lagi beli tanah 1 M. Beli tanah yang nilai 1 M, yang syukur bisa jauh lebih luas walaupun lebih jauh. Supaya Bu Evi tidak dipersalahkan oleh nenek-neneknya yang tanah warisan tadi, supaya bisa mempertahankan leluhur. Syukur ditukarkan yang lebih jauh boleh, tetapi jauh lebih luas. Dan anaknya ibu bisa bekerja, ada bagi hasil, ya. Supaya apa? Tetapi syaratnya anaknya ibu terlibat dan uangnya harus putranya ibu yang nanti pegang karena kami yang akan memodali proyek ibu tadi. Tapi syaratnya 2 anak ibu yang harus ikut supaya bisa edukasi. Selanjutnya tanah yang baru dibeli nantinya dari hasil penjualan ini, ya, yang jauh lebih luas, putranya ibu bisa mandiri, bisa sukses dan bisa menjalankan ini tanpa harus dengan kami, ya. Itulah konsep-konsep yang dilakukan pesantren. Kalau itu seperti dilakukan, kira-kira Bu Evi ini atau teman-teman semuanya, jujur kata, kecenderungan pemilik tanah tadi setuju, tolong ngacung atau tidak? Ayo kalau ngacung, yang setuju ngacung, yang tidak turun. Setuju kan? Yang nggak ke bawah mana? Nggak ada? Setuju ya Bu Evi ya? Bu Evi, setuju? Oke, setuju. Berarti apa? Modal kita banyak enggak? Enggak, Mas. Modal kita enggak banyak. Berarti apa? Bisnis properti itu kuncinya apa? Kemampuan negosiasi. Kemampuan mentransformasi kebaikan dan niat baik kepada banyak pihak. Tetapi kadang-kadang teman-teman terus jahat tuh. Begitu setujui,
Uangnya dipegang sendirilah developer. Lah ini yang jahat. Itu yang membuat kita lengah. Karena terus uangnya keluarga nggak dilibatin, uangnya dipegang sendiri, pemilik tanah baru kasih DP mungkin 50 juta, 100 juta. Bertahap. Uangnya penjualan kamu dengan cara harga murah. Untuk yang lain-lain, nah ini yang masalah. Ini nggak jujur. Ini yang jangan. Saya nggak pernah menyarankan ini. Maka kalau ini terjadi, itulah awal petaka dari seseorang yang memulai bisnis properti. Yakin pola-pola kalau kalian melanggar ini, kayaknya selamat di muka, tapi terakhir pasti susah. Itu doa saya. Karena kasihan nanti pemilik tanah. Apalagi terus pengakuan hutang. Terus tanah tadi digadekan di bank untuk cari modal. Wah, itu petaka itu. Itu wong gendeng itu sampai seperti itu. Saya nggak pernah mau ngajari seperti itu. Tahu, tapi sudahlah itu. Itu masa-masa lalu saya 15-20 tahun lalu lah. Kalau sekarang situasinya sudah lain. Ini hanya akan bisa kalau kalian lokasinya banyak. Minimal 10 lokasi, pola yang modalnya harga murah, perdana, itu boleh. Tetapi minimal kalian harus punya 10 lokasi. Karena apa? Dari ini gagal, masih yang lain. Tapi kalau satu lokasi, kalian pakai pola ini, cenderung dapat dikatakan hancur. Maka jangan main-main. Maka saya katakan, jangan bermain-main kejujuran. Bermain-main kejujuran sama dengan bermain-main dengan kehancuran. Itu. Sudah. Itu ya. Jadi apa artinya? Kejujuran di bisnis properti adalah segala-galanya. Tadi saya sampaikan, 1 hektar jadi 60 unit. Kan? Uangnya 1 miliar. 1 miliar dibagi berapa? 60. Jadi sudah berapa itu? Hanya 15 juta mas, 17 juta per kapling kan. Oke kita bulatkan lah. Jadi 20 juta dengan biaya pajak, biaya macam-macam 20 juta. Oke, berarti harga tanahnya kan jadi 20 juta. Ya. Saat itu bagaimana saya melunasi dengan cepat? Saya bisa dengan pola. Saya cari investor, PPJP lunas, suruh bayar 20 juta, ya kan? Masing-masing cepret. Setelah itu apa? Objek tadi diserahkan kepada kita, developer. Terus kerjasama, cepret. Gitu kan ya. Kalau tanah itu memang harus cepat-cepat dilunasi, tidak kerjasama. Kasih 20 juta kepada saya, langsung kasihkan pemilik tanah, langsung lunasi, PBJP lunas, ya kan ya. Sertifikat pecahan kita simpan di notaris. Setelah itu join dengan pribadi masing-masing. Selesai. Itu pola apanya lah, ada beberapa pola untuk menyelesaikan kewajiban tanah. Tapi jangan sekali-kali tanahnya 20 juta tadi, pasos anggap aja 20 juta, atau 30 juta lah, pasos perizinan, sertifikat, ya, anggap aja 30 juta, ketemu 50, dikasih tipe 40, ya, 1 lantai, 40 kali 2,5 juta, anggap aja 100 juta, HPP-nya 150, ya. Jangan sekali-kali kalian jual HPP 150, tapi tunai, rumahnya nggak ada, lah itu petaka, mas. Itu awalan petaka seorang pengusaha. Zaman sekarang lo ya, apalagi satu lokasi lo ya. Ini boleh kalau kalian lokasinya 10. Karena ini gagal, lari ke sini, ini ke sini boleh. Tapi kalau satu lokasi kalian lakukan ini, siap-siaplah pusing 7 keliling. Akhirnya semua, karena begitu kalian jual 150 hanya sebetulnya berbeda. Memindahkan kewajiban dari pemilik tanah ke konsumen. Pada saat kalian mengembalikan kewajiban dari pemilik tanah ke konsumen, jauh lebih rumit. Karena apa? Berarti dari hutang 1 orang pemilik tanah, dipindahkan kepada 60 orang konsumen. Itu rumitnya setengah mati. Saran saya era itu sudah stop. Itu hanya boleh mungkin ilmu 10 tahun lalu yang kita ajarkan di awal-awal dulu. 12 tahun lalu lah kita memulai ini ngajarikan tahun 2007 ya. 2007. Kurang lebih sudah 13 tahun yang lalu kita ngajarkan ilmu seperti itu. Ya. Kalau sekarang mau diterapkan seperti itu sudah nggak bisa.
Saya hanya nyampaikan kurang lebih tahun 2007 tahun yang lalu nyampaikan ilmu ini yang seperti itu sudah jangan dipakai. Kalau pakai ilmu itu eranya sudah lain. Ya, eranya sudah lain, cara berpikirnya sudah lain, konsumen sudah kritis, dan itu boleh sih selama kalian minimal sudah punya 10 lokasi. Ya, artinya apa? Negosiasi ke pemilik lahan. Itu kunci awal, walaupun tadi masih banyak apa yang dilakukan tadi? Kwitansi, tanda tangan ini, setelah itu harus perikatan di notaris, itu kan? Pada saat perikatan harus dicek, pengecekan sertifikat. Kalau dia bukan atas nama dia, tapi atas nama ahli waris, bagaimana cara perikatannya. Setelah itu, siapa yang harus menandatangani, terus isi pasal-pasal perjanjian. Itu banyak banget lah, nggak mungkin kami jelaskan lebih dalam waktu yang pendek ini. Itu ya, kunci awal di harus punya lahan. Next, lanjut. Nah ini, seseorang yang menjalankan bisnis developer bukan berarti orang yang ingin memiliki tanah tersebut, tapi udah yang ingin mempunyai hak menjual kepada orang lain. Nah ini ya, tadi saya bilang. Kalau kita ingin memiliki tanah tadi, punya Bu Evi, berarti kita harus punya uang 1 miliar. Tapi pada saat Ibu Evi sebagai bentuk keseriusan ini, Bu Evi saya kasih tanda jadi 10 juta aja. Seperti Ibu Evi. Maka saat itu, ya, maka saat itu, jawaban saya, maka saat itu, begitu Bu Evi terima uang, ya, terima uang 10 juta dari kami, maka saat itu siapa yang bisa menjual tanah tadi yang nilainya sudah? Bu Evi atau saya? Saya, datanya saya, begitu ya kasih tanda jadi 10 juta, yang bisa menjual tanah kepada pihak ketiga, yang bisa memasarkan, yang bisa mengajukan perizinan, yang bisa memecah sertifikat, yang bisa menjual kepada pihak ketiga, yang bisa memasarkan kepada pihak-pihak, Bu Evi atau saya? Tolong tunjuk jari yang bilang, kalau yang bisa memasarkan Bu Evi, kalau bilang Bu Evi bilang 1, kalau yang bisa memasarkan saya atau developer bilang 2. Mana yang benar? 1 atau 2? Nah, benar 2. Berarti modal saya berapa? Kecil toh? Wong 10 juta, padahal pada saat 10 juta tadi, 2. Ya, pasum pasos perizinan 30 juta, anggap aja itu ada hitungan detailnya, bisa ada kelas sendiri ya. Cara perhitungan bisnis. Itu ada kelas nanti ya, lanjutannya lah. Itu sama dengan 50 juta, bangunannya 100, ketemunya 150, harga jual rata-rata 200, berarti omsetnya berapa saya? 200 juta kali 60, ketemunya berapa? 12 miliar. Pada saat saya usaha properti 12 miliar, modalnya saya berapa? 10 juta, Mas. Kalau kita mau modal 10 juta, tapi rencana punya omset berapa? Yang kita akan bisa jual 12 miliar. Coba kalau Bapak Ibu bisnis laundry, berapa modalnya? Jauh lebih banyak. Itu hebatnya. Tetapi risikonya dan ilmunya nggak main-main. Saya pun belajar ini mungkin lebih dari 10 M lah untuk belajar salah. Enggak, bukan 1 juta, 2 juta, 5 juta, mungkin total ada 10 M-an karena kesalahan seperti itu. Kenapa salahnya? Karena saya nggak punya guru, Mas. Guru saya karena salah itu aja lah. Saya memulai sejak tahun 98. Berarti kan sudah 22 tahun. Saat dulu kalau menjadi pengusaha itu harus tua, itu kan. Harus kaya, harus umurnya banyak. Nah, itu kan. Akhirnya kita paradigma itu kita rubah dan kita akhirnya alhamdulillah menelurkan hampir ribuan anak-anak muda generasi milenial ya untuk sudah menjadi seorang pengusaha properti. Ya ini teman-teman ya yang muda-muda nih ya, cara bertahap beralihlah
usaha properti lah secara bertahap. Tapi hati-hati, jangan keburu-buru, perlu waktu yang panjang. Mudah-mudahan nanti setelah selesai corona ya, teman-teman bisa bertemu kami di Solo nih. Jadi artinya apa? Seorang yang menjalankan bisnis properti jadi baca bukan karena orang yang ingin memiliki tanah tersebut, tetapi orang yang ingin memiliki hak menjual tanah. Berarti apa? Dengan uang 10 juta, maka saat itu saya sudah dimodali sama Bu Evi yang pemilik tanah tadi senilai 990 juta tanpa agunan, tanpa bank checking, tanpa cek rekening, tanpa ngumpulin surat nikah, tanpa ngumpulin KTP, tanpa ngumpulin apapun. Tapi saat itu juga rencana kita punya omset hampir 12. Itu contoh satu titik kasus. Dan itu ada contoh-contoh yang lain. Next, lanjut. Ini. Kita sudah mendapatkan negosiasi dan mendapatkan lahan yang diinginkan dengan modal minim. Contoh tadi saya sampaikan, mendapat lahan yang luas tanpa harus membayar nilai lahan yang sudah di awal. Berarti apa? Karena mendapatkan lahan yang luas tanpa harus membayar nilai lahan seluruhnya di awal. Karena developer itu bukan ingin memiliki tanah tadi, tapi seorang usaha developer hanya ingin memiliki hak jual terhadap aset tadi. Monggo lanjut, next. Hal-hal dapat melalui perjanjian, pembelian lahan dengan pemilik lahan, negosiasi mendapatkan kedekatan hati bertolak biar itu. Dan bulan tiga ini adalah bila sama dalam rangka saling tolong. Ya ini tadi kuncinya adalah apa? Karena rasa saling tolong, ingin menolong kepada yang lain. Tidak ada yang lain. Walaupun negosiasi baru tadi kita bahas dari baru satu loh Mas, yaitu yang soal tanah. Padahal tanah itu dari permulaan negosiasi, ya masih cara nego yang panjang. Setelah itu apa tanah? Ya, setelah tanah sebenarnya kan masih panjang. Bagaimana negosiasi modal dari perizinan, mendapatkan bagaimana itu supaya kita perizinnya juga nggak pakai uang sendiri, bagaimana caranya itu ada. Bagaimana setelah izin beres semua, bagaimana supaya kita dapatkan modal untuk membayar IMB. Setelah itu rampung IMB, bagaimana tanah sudah siap di doser, di line clearing, dirapikan, membuat fase-fase. Bagaimana itu mendapatkan modal? Nah itu masih ada lagi. Ya, next. Ya, jadi ini baru satu poin. Ya, satu poin. Next lagi, nggak apa? Ya, jadi nanti ada kelas yang lebih detail ya. Tentang negosiasi sebetulnya isinya apa? Ya nanti bulan April lah itu. Ya, isinya apa? Next. Nih. Sebetulnya kan lanjutannya apa nih? Tadi baru satu poin tanah. Tadi kan yang baru kita bahas satu tuh, permodalan dari pemilik tanah. Tanah. Kita belum membahas permodalan dari notaris, permodalan dari kontraktor, permodalan dari konsumen, ya si pembeli tadi, bagaimana dia kita dapat modal dari mereka, tapi dengan jujur ya, dengan bohong ya, tidak dolim ya, terus dari bank, ya bank itu apa? Bukan kita, bisa orang lain, bisa si konsumen karena dia mau melalui KPR, ya. Permodalan dari dan banyak lagi ya, yang merupakan kunci awal dari itu. Ini ada pertanyaan? Jangan dulu. Monggo. Jangan di yang lain. Ada pertanyaan teman-teman? Monggo chat via Zoom. Kita baru satu poin nih, bahas yang permodalan dari pemilik tanah. Karena memang ini awalan. Setelah itu kan ada pemilik tanah rampung, bagian notaris kan, karena notaris adalah pihak yang akan melanjutkan perjanjian. Berarti apa nanti? Pemilik tanah dia akan harus bayar apa? Pajak pembelian kita, ya. Apalagi kalau pemilik tanah maunya bersih, kita harus bayar pajak jual, pajak beli. Kalau dari HM dia harus dipindahkan ke HGB karena objeknya 1 hektar, ya. Masih panjang itu, ya. Karena kalau di pesantren itu
ada 5 tiap hari itu hampir 12 jam lebih ya. Jadi 36 jam sih sebetulnya. Selama 3 hari hanya membahas soal itu. Dan itu kebetulan kalau negosiasi itu yang isi memang kami sendiri. Monggo pertanyaan. Ya. Bisa nulis. Ini udah ada yang udah nanya, Pak. Monggo. Apa tulis bacanya? Yang pertama dari Bu Evi. Bu Evi ya. Bu Evi, pertanyaan pertama. Mau nanya materi kemarin, ada yang masih ganjel katanya. Oh ya. Kan kemarin untuk tingkatan properti dicontohkan beli beberapa rumah secara kredit, secara KPR. Itu gimana cara lolosnya bisa ngambil KPR? Kan bisa nggak lolos by checking. Gimana caranya itu, Pak? Mohon penjelasannya. Mana tuh? Bu Evi. Oh, itu Bu Evi. Jadi pertanyaan Bu Evi tadi apa? Bagaimana cara membeli properti beberapa rumah supaya BI, supaya lolos dari BI checkingnya. Ya syarat KPR itu ya tadi harus lolos BI checking, itu wajib itu. Tidak bisa ditawar-tawar. Terus bagaimana bisa lolos dari perbankan? Sebetulnya yang pernah kami lakukan adalah kita pernah membuat program tahun 2004. Saat itu dengan Bank Mutiara, ya, Bank Senturi dulu. Yaitu dan Bank BNI Syariah saat. Ya saya itu adalah bahasanya gini. Beli rumah 100% disetujui. Beli rumah KPR 100% disetujui. Berarti apa? Memang pentingnya peran daripada developer. Maka saat itu developer yang akan melakukan proteksi. Artinya buyback garansi 100%. Caranya gimana? Nah, itu yang kita lakukan adalah kita deposit pada pihak perbankan saat itu. Gambarnya namanya. Ya. Saat itu saya deposit ke pihak perbankan ya saat itu. Maka ada penjaminan dana, maka saat itu pada saat penjaminan dana pihak bank menyetujui 100%, tetapi syaratnya si konsumen itu BI checkingnya lolos. Itu yang pernah kami lakukan tahun 2004 dengan salah satu bank swasta yang ada di Jogja saat itu. Saat itu kita punya plafon hampir 32 miliar ya. Saat itu rumahnya juga masih murah-murah ya, tahun 2004 ya. Rata-ratanya yang 2 lantai aja baru 275 dari 350 lah. 2 lantai. Sekarang yang 2 lantai kita punya di daerah Gunung Catur, namanya Taman Bunga sudah 1,5 sampai 1/4. Padahal dulu yang 325. Yang di Jalan Batas itu Ambar Ketawang yang namanya The Resident dulu harga perdana itu 295. Sekarang kalau nggak salah, sekarang setelah hampir 15 tahun ya, sekarang harga jualnya sudah di atas 1,7 miliar. Padahal tipenya hanya kecil, tipe 75. Yang ada di Ambar Ketawang dan Batas. Ada kawasan 3 hektar. Nah, pilih kami namanya The Resident. Itu ya Bu Evi. Yang lain? Yang lainnya ada lagi Pak, dari Oppo A39. Oppo A39 ya. Nanya, kalau sudah dapat modal dari investor untuk menguasai tanah, apakah eksekusi saja tanahnya atau tetap mengedepankan nego dengan pemilik tanah? Jangan sampai Mas Oppo A39. Jangan sampai nih kalian terima uang dari investor. Kalau saya ya, ini penting. Selama saya memulai usaha properti, saya tidak pernah terima uang dari investor. Tetapi apa yang saya lakukan? Investor, saya suruh belikan tanah. Setelah itu tanahnya kasihkan kami akan olah. Itu yang saya lakukan. Supaya apa? Kita jujur melindungi pihak investor. Tetapi kalau kalian terima uang, apa jaminannya? Nah, ini yang bahaya. Jadi kalau bisnis developer, itu jangan kalian bangga, seneng terima uang dari investor loh ya. Oh salah itu. Salah dan bisa jadi masalah. Pesan saya itu.
Tetapi kalau ada investor belikan tanah, terus tanahnya untuk kalian, nah itu oke. Tanah itulah sebagai jaminan. Nah itu oke, itu benar itu. Terus kontrolnya bagaimana? Kontrolnya di notaris. Notaris pemilik tanah, investor mendelegasikan pada notaris untuk mengontrol, itu benar. Rata-rata orang untuk mengabaikan itu. Nah, itu yang bahaya. Gitu ya Mas ya. Jadi kalau investor itu berusahalah ya, jangan kalian terima uang dari investor. Kalau saya loh ya, selama ini hampir dikatakan enggak. Tetapi selalu kalau dia terlibat, kalau dia harus bayarkan sendiri. Tapi nggak pernah saya terima uang untuk investor, nggak pernah. Dan itu berbahaya. Itu membuat kita lalai, terus bisa membuat kita lengah, terus nanti akhirnya uangnya tidak dipergunakan sebagaimana keperuntukannya. Biasanya kecenderung itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak jujur. Bilang kan untuk perizinan, tahu-tahu uangnya tahu-tahu untuk konstruksi itu udah nggak bagian dari tidak jujuran. Nah ini kan artinya bisnis properti itu pertama apa? Jujur, kejujuran segala-galanya. Kalau enggak ya udah mumet. Walaupun kita jujur aja, sebaik-baik apapun, kadang-kadang juga kita bisa dipersalahkan tuh Mas. Karena kebaikan kita kadang-kadang. Saya tuh mengalami banyak lah. Yang penting apa? Saya jujur, nggak nyolong, nggak nyuri, itu aja. Pasti ada salahnya. Pasti itu. Tapi yang penting saya nggak nyolong, nggak nyuri itu. Itu penting buat saya. Jadi nggak pernah takut saya. Yang penting saya nggak nyuri, nggak merugikan. Kalau sampai merugikan saya mohon maaf dan itu akan saya kembalikan semampu saya. Ya, mohon waktunya gitu aja. Tapi jangan sampai saya terima uang. Apalagi di mau diputar-putarkan enggak lah saya. Takut itu saya. Monggo lagi. Selanjutnya dari Pak Happy dari Kabupaten Berau. Pak Happy, Berau, J. Langkah awal negosiasi kita basa-basi dulu. Nah, bagaimana kalau langkah awal tadi nggak mempan? Dia tetap mau jual langsung. Adakah langkah yang kedua? Langkah kedua? Ya, adakah langkah yang kedua? Nanya, langkah keduanya gimana kalau yang basa-basi itu nggak mempan? Maka kita nggak pernah tidak terjadi. Selama kami hampir 22 tahun ya Mas ya. Belum pernah saya beli tanah itu tunai itu. Belum pernah dalam hidup saya. Selalu ada proses waktu saya. Itu penting saya. Contoh ini Mas. Pak apa nanti? Pak Happy. Pak Happy. Pak Happy, mana Pak Happy ya? Pak Happy ngacung mana? Pak Happy mana ya? Mana Pak Happy? Tolong anu. Pak Happy ya, Pak Happy ya. Pak Happy. Dari contoh Pak Happy. Contoh harganya 1 miliar. Dia sudah 3 bulan, 4 bulan, setahun, karena nilai 1 hektar, nggak mudah sekarang jual. Setelah itu kita lihat, Pak, tak kasih 25 juta. Contoh teman-teman nih, kalau setuju nanti ngacung, kira-kira berhasil nggak, dia mau nggak nanti ngacung. Kalau kira-kira nggak mau, boleh turun dah. Kalau suatu saat, ya, Pak, tanahnya saya kasih 25 juta, saya minta waktu 2 bulan, ya, 1 miliar ya, 2 bulan, atau tak waktu 3 bulan. Paling lama, kalau sampai 3 bulan nggak lunas, uang saya hilang. Kira-kira pemilik tanah tadi, Pak Happy, mau nggak? Kira-kira mau nggak? Mau kalau mau gini, kalau tidak gini. Mau kan? Nah, artinya apa? Padahal kalau Bapak pinjam perbankan, 1 miliar, minimal per bulan berapa Pak? 15 sampai 20 juta Pak. 3 bulan berapa Pak? 75 juta loh Pak. Bapak sebetulnya berapa? Sudah dipinjami. Maka sebetulnya dalam negosiasi, kalau sampai memang lokasinya bagus, oke, toh dia belum laku, Bapak harus cepat-cepat buat analisa bisnis, buat quick count cara analisa, quick count cara hitungan per detailnya tadi. Contoh tadi kan 20 juta. Coba Bapak tarik teman-temannya Bapak. Mau nggak kamu beli tanah 20 jutaan, 100 meteran? Bapak saat itu tolong dibayarkan ya tanggal 5 bulan Oktober gitu, apa bulan April
bareng-bareng langsung kita perikatan AJB bareng. Kira-kira di Pak Hebi mana ya? Ya. Kalau seperti itu, katanya Pak Hebi tadi. Mana Pak Hebi? Ya. Mana Pak Hebi? Ya, Pak Hebi. Pak Hebi tadi. Kira-kira saat itu, begitu perkaplingnya kan 20 juta Pak Hebi. Saat itu Bapak pastinya apa? Buat set plan, itu harus ada tahu tuh. Analisa bisnis dulu, buat set plan, syukur buat desain rumahnya, buat animasinya. Setelah itu beli rumah, cukup bayar teman-teman, menjadi seorang pengusaha properti hanya dengan modal 20 juta. Maka itu kan dalam hitungan tadi ada bagi hasilnya Pak, untung 50 juta. Contoh tadi Pak. Berarti saat itu apa? Sudah ada contoh dijual. Cukup bayar 20 juta. Kira-kira dalam waktu pendek 3 bulan, Bapak bisa nggak ngumpulin temennya, saudara, kawan-kawan, dengan analisa perhitungan tadi. Tetapi saat itu harus perikatan di notaris, bersama ditunjukkan, dan uangnya ditransfer ke pemilik tanah. Kira-kira Bapak mampu nggak? Pak Ebi? Mampu, oke. Berarti apa? Itu kalau lokasinya strategis dan Bapak punya keyakinan 20 juta laku dan ada proyeksi itu. Tetapi Bapak harus jujur. Uang tadi benar-benar ditransfer langsung ke pemilik tanah. Supaya apa? Konsumen, ya, biar konsumen juga percaya. Seperti yang kita lakukan orang-orang desa di Sentolo juga sama. Semua pembayaran tidak ke pengurus, tapi langsung ke pemilik tanah. Nah, itu baru Pak Ebi jujur. Tetapi pada saat itu perjanjian juga sama. Kalau sampai 3 bulan ada kekurangannya, itu Pak Ebi ya, maka boleh diperpanjang waktunya selama 3 bulan, 25 juta tadi dianggap hilang. Kira-kira pemilik tanah mau nggak Pak Ebi? Mau kalau mau ngacung, kalau nggak mau gini. Pak Ebi, kalau tadi 25 juta Pak, kalau sampai 3 bulan nggak lunas, saya dikasih waktu 3 bulan, tetapi uang 25 juta saya hilang, saya tambah 12. Tetapi minimal sudah ada uang masuk 100, 200, 300 juta. Kira-kira pemilik tanah mau nggak Pak Ebi? Kalau mau, kira-kira ngacung. Ya, itulah contohnya. Itu Pak Ebi ya. Clear ya Pak Ebi ya. Jadi artinya apa? Kemampuan kejujuran kita, tapi jangan bohong loh ya. Jangan bohong loh, jangan ngakali loh ya. Ini yang penting Pak. Karena pemilik tanah itu paham kok. Hati nurani kita kok. Kejujuran kita, dia kebaca kok Pak. Itu, lanjut. Pertanyaan lain. Selanjutnya dari Galaxy Note 9. Galaxy Note 9. Siapa? Acung. Namanya nih, Galaxy. Siapa ya? Galaxy Note 9. Tadi itu. Langsung, oke. Dari mana, Mas? Dari mana? Nah, langsung pertanyaan aja, Pak ya. Oh. Gimana caranya untuk menjual rumah ke konsumen, tapi konsumennya mintanya nyicil langsung ke saya dan tidak mau KPR via bank? Gimana langkah amannya? Modal rumah saya 200 juta, saya jual 275 juta. Caranya, Bapak pertama ya, kalau mau jujur ya, Pak, untuk sama-sama menjaga amanah, boleh ngatur ke Bapak langsung boleh. Tetapi sertifikat disimpan notaris, itu ada perikatan, maka secara otomatis kalau dia sudah menunjukkan tiap bulan ngangsur ke Bapak, ya, Bapak ninggalin surat kuasa jual, ya, perikatan di notaris tersebut, sertifikat disimpan tersebut, pada saat dia lunas, secara otomatis dia bisa mengambil sertifikat tersebut di notaris tanpa harus Bapak hadir pun nggak ada masalah. Harus bagaimana caranya? Dibuat secara otomatis. Yang banyak disalahgunakan, nyicil ke pihak developer, tapi sertifikatnya belum ada, atau sertifikatnya diagunkan di tempat lain, atau masih terkangkut di pihak lain. Itu yang tidak boleh. Itu kadang-kadang kita lengah developer yang banyak gitu. Jadi Pak Galaxy Note 9 ya, yang sekarang baru ngunyah itu. Makan apa tuh Mas? Dari mana Mas? Dari mana tolong diketik Mas? Ketik Mas, dari mana? Dari mana? Belum ada, nggak tahu. Dari mana? Dari kota mana Mas? Ya ketik Mas. Ya tolong sebutkan nama dari kota mana ya, supaya kita juga kenal. Monggo.
Yang saya harus nyebutkan nama dan kota mana biar saya tahu. Monggo. Lanjutnya, Pak. Lanjut. Lanjut, 2 lagi nih, Pak. 2 lagi. Sekarang dari Oppo. Dari Oppo. Oppo A5. Oppo A5. Mana ya? Ngacung. Namanya Antoro dari Magelang. Oh, Antoro dari Magelang. Oppo A5. Antoro Magelang. Andoro Borobudur. Antoro Borobudur. Oh. Apa yang pernah ketemu saya, Mas ya? Belum. Belum. Oh, belum ya, wes. Apa, Mas? Jadi mau Pak Nurul mau nanya, saya punya tanah mau belajar properti, mau bangun perumahan, tapi tidak punya dana dan pengetahuan tentang properti. Saya masih pemula. Apa yang harus saya lakukan? Ya, Mas, Antoro Borobudur. Kan dekat dari rumah saya itu. Kalau dari ke pesantren properti palingan ya 30 menit, Mas. Ya. 30 menit. Mainlah ke sini. Atau sekarang saya banyak di rumah. Rumah saya di Jalan Kalurang kilometer 10 daerah Ngentan. Nanti bidang admin datang kemari aja. Bawa gambar tanahnya, itu kan ya. Bawa gambar sertifikat. Tanahnya ya gambar yang ada gambar tanahnya, bentuk tanah itu. Terus ada halaman, itu ada tulisannya pekarangan atau sawah atau apa. Maka Mas Antoro yang dilakukan kalau kalian tahu itu adalah kalau itu tanahnya sudah pekarangan aman. Tapi kalau tanahnya tulisannya sertifikat masih sawah, nah itu harus dilihat di tata kota. Apakah zona tanah di lokasi Bapak Antoro tadi boleh diizinkan untuk zona kuning atau zona hijau atau zona coklat, zona apa? Itu yang takutnya adalah dia zona hijau. Kalau zona hijau berarti kan daerah untuk tidak bisa dipindah, dirubah menjadi keperuntukan untuk perumahan. Itu yang kadang-kadang saya nggak berani untuk melawan itu atau nekat. Tetapi kalau skalanya hanya kecil, hanya 500 meter, 300 meter itu bisa. Jadi pengajuannya nanti secara pribadi. Ya silaturahmi main-main ke sini ya Mas Antoro. Ya, maka banyak di Borobudur itu. Kemarin kita ada pengajian ya oleh Gus Yusuf. Yai dari Magelang, pengajian kita untuk warga desa kami di pesantren. Banyak di Borobudur itu, orang-orang desa itu jual tanahnya. Maka Gus Yusuf bilang, blok itu, wong desa itu, sampai jual tanah, jual galengan, itu kan hanya ditukar oleh motor, mobil. Karena Gusti Allah itu, apa? Tidak pernah membuat tanah-tanah baru lagi. Tapi kalau motor, mobil, ya itu kan tiap menit, tiap detik bisa. Maka jangan sampai sebetulnya seluruh anak bangsa ini, teman-teman semua, jangan sampailah kalian sampai menjual tanah kalian. Artinya apa? Kalau bisa tanah yang ada dibuat produktif, diolah, dan menjadi suatu saat menjadi besar. Itu kan ya. Nah, nanti Mas Antoro silakan bisa main kemari dan juga mungkin bisa Mas Antoro kita bisa ada program baru Mas. Namanya Jaga Tanah Luhur. Kalau teman-teman punya komunitas cukup besar, nanti bisa chat ke kami juga ya, ke WA ke teman-teman. Nanti ada khusus itu sesi yang namanya kelas Jaga Tanah Luhur. Itu tapi khusus untuk komunitas itu. Atau teman-teman yang mampu punya komunitas itu yang memang untuk aktivitas sosial yang sudah kita lakukan di teman-teman NU, Muhammadiyah, dan Karang Taruna yang ada di Kulon Progo. Itu sudah kita lakukan bagaimana tiap bulan ya warga desa itu sekarang sudah bisa eksekusi tanah ke daerahnya masing-masing. Supaya tanah yang ada di Kulon Progo itu tidak beralih kepada teman-teman yang lain yang tidak tanggung jawab. Itu bagaimana tetap terkuasai oleh teman-teman yang baik dan itu masih bisa manfaat kepada lain-lainnya. Ada lagi? Terakhir? Sudah? Gitu Mas? Saya pikir cukup ya. Lanjut. Kalau teman-teman nanti mau lanjut kelas negosiasi ya, monggo nanti memang itu pembahasan khusus yang panjang ya. Khususnya yang jauh-jauh ya dari Berau, yang dari Tanjung tuh di kalau nggak salah Tanjung itu pernah ke sana Mas. Tanjung itu dekat Muara Teweh sana saya pernah ke sana. Ya. Pernah sekali saya ke sana yang ada yang di Berau di mana-mana itu. Ya silakan ada kelas sendiri aja ya itu karena tidak bisa kita lakukan ini masih panjang banget
Tapi kelas ini hanya khusus, nanti akan lanjut di berikutnya. Jadi kelas negosiasi mungkin nggak bisa kita lanjut panjang, hanya permulaan ini. Maka tetap ya, sampai ketemu. Besok masih akan lanjut kelas lanjutan membahas buku yang ada sampai 1 halaman itu 1 lembar buku yang 300 lembar itu kita habis. Jadi teman-teman sampai ketemu ya, besok lagi jam 7:30. Ya besok hari Sabtu ya, malam Minggu. Toh malam Minggu juga nggak berani kemana-mana. Ya, ketemu lagi besok jam 7:30 ya. Dan tolong sampaikan teman-temannya lain kalau bagi yang mau ikut belajar ilmu properti. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Pak Bambang, buat guru besar kita Pak Bambang. Semoga kita doakan Pak Bambang dan keluarga selalu sehat, selalu dalam